Bab 901, bawa dia untuk menemuiku. Harapannya tidak besar, tetapi Bai Tianheng masih ingin memegangnya erat-erat. Dia buru-buru berkata, "Leluhur, tahukah kamu bahwa selama penilaiannya di kolam naga transformasi, dia tidak hanya mencapai tingkat bakat kelas 1, tetapi, dia juga memiliki bakat tubuh surgawi bawaan." Oh, tubuh surgawi bawaan. Bai Wei mengangkat alisnya, menunjukkan sedikit ketertarikan, tetapi kemudian menguap, "Memang jarang, tetapi apakah itu semua yang ingin kau katakan padaku?" Bai Tianheng tiba-tiba ragu-ragu. Dia dapat melihat bahwa Bai Wei tertarik pada bakat tubuh surgawi bawaan, tetapi ketertarikan itu tampaknya tidak mempengaruhi keputusannya. Jika dia tidak berubah pikiran, itu berarti misi Bai Tianheng telah gagal total. Penuh dengan keengganan, Bai Tianheng melanjutkan, "Leluhur, tubuh surgawi bawaan adalah bakat yang sangat langka. Kepemilikannya terhadap ki sejati bawaan berarti bahwa dalam hal kecepatan kultivasi dan kekuatan melawan lawan dengan level yang sama, itu jauh." Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Bai Wei melambaikan tangannya, "Sudahlah, cukup. Berhenti bicara." Begitu kata-katanya terucap, seberkas ki Bai Wei terlepas, mengejutkan Bai Tianheng dan suasana hatinya pun hancur total. Nada bicara Bai Wei tiba-tiba berubah dingin, "Kalian para junior selalu berpikir bahwa apapun yang kalian temui sangatlah penting. Sudah berapa kali aku bilang padamu untuk tidak menggangguku kecuali jika masalahnya sangat mendesak. Kalian tidak memiliki kemampuan untuk menimbang pentingnya sesuatu. Bakat tubuh surgawi bawaan memang langka, dan anak itu memang bisa dianggap jenius, tapi memangnya kenapa? Jenius dengan bakat luar biasa banyak jumlahnya, tetapi untuk mencapai alam bela diri surga dan mencapai tingkat kaisar, seseorang membutuhkan lebih dari sekadar bakat, tetapi juga takdir dan kesempatan." Bai Wei menegur, "Tidak akan terlambat bagimu untuk datang dan menemuiku jika dia juga unggul dalam penilaian aula baju zirah emas. Tubuh surgawi bawaan saja tidak cukup untuk menarik perhatianku. Apa yang dia katakan tidaklah salah, sudut pandang seorang tokoh tingkat kaisar tidak mungkin sebegitu dangkalnya. Cara pandang mereka sangat luas, dan kata, bakat, saja tidak cukup untuk menggerakkan mereka. Sama seperti pemilihan Kaisar Tiandu untuk negeri suci Tiandu, bukan hanya bakat saja yang diuji, dan mereka yang tidak memenuhi syarat kemungkinan besar tidak akan memperoleh harta karun terakhir. Leluhur, si jenius ini, selain memiliki bakat tubuh surgawi bawaan, hasil penilaian aula baju zirah emasnya juga luar biasa," kata Bai Tianheng sambil menguatkan dirinya. Dia tahu bahwa dia sudah berada dalam situasi yang agak memalukan saat ini. Jika dia tidak mengungkapkan sesuatu, leluhur mereka tidak akan segan-segan menghukumnya. Luar biasa, mengingat dia memiliki tubuh surgawi bawaan, tidak mengherankan jika dia sulit ditandingi di wilayahnya sendiri. "Itu semua tergantung pada bagaimana Anda menilai penampilannya yang luar biasa," kata Bai Wei dingin, jelas berpikir bahwa Bai Tianheng hanya tidak mau menerima kekalahan dan tidak menganggap serius kata-katanya. Yaitu, dia lulus ujian aula baju zirah emas dengan waktu kurang dari 100 napas. Kata Bai Tianheng. "Apa?" Bai Wei tiba-tiba berubah warna, dan pikirannya yang sebelumnya diabaikan tiba-tiba dipicu oleh kata-kata Bai Tianheng. Bai Wei menatap lurus ke arah Bai Tianheng, matanya menatapnya, "Kamu bilang anak itu melewati aula baju zirah emas hanya dalam 100 tarikan napas. Benarkah itu?" "Benar sekali." Bai Tianheng menarik napas dalam-dalam, "Awalnya aku tidak percaya, tetapi itu benar, dan pada saat itu, semua cabang menyaksikannya, jadi aku tidak berani berbohong. Dia menyelesaikan aula baju zirah emas dalam 100 napas, dan aku memberinya nilai sempurna. Jika dia benar-benar lulus dari aula baju zirah emas dalam 100 tarikan napas, tidak mengherankan jika kau memberinya nilai sempurna. Aula baju zirah emas diciptakan olehku, dan aku tahu lebih baik daripada siapapun betapa hebatnya aula itu. Baiklah, karena kau berkata begitu, anak ini memang memiliki beberapa keterampilan. Terus ceritakan tentang dia kepadaku, ceritakan dengan saksama dan menyeluruh." Bai Wei mulai menunjukkan sedikit ketertarikan. Melihat ini, air mata kegembiraan Bai Tianheng hampir jatuh. Dia tahu bahwa ada titik balik dalam situasi ini. Dia tidak berani membuang waktu dan dengan cepat menceritakan semua yang dia ketahui.
Dia menjelaskan semua hasil 3 penilaian Yang Chen, skor setiap babak, dan pencapaiannya tanpa melewatkan satu detail pun. Bai Wei mendengarkan dengan saksama. Ketika mendengar Bai Tianheng selesai menjelaskan hasilnya, Bai Wei tertawa, apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Nilai penuh pada ketiga penilaian, termasuk nilai penuh di aula baju zirah emas dan kolam naga transformasi, dan nilai sempurna di putaran ketiga penilaian lain-lain juga. Apakah kemampuan alkimia dan jimat anak ini benar-benar misterius seperti yang kamu katakan? Harus dikatakan bahwa meskipun memiliki pengalaman yang luas, Bai Wei masih merasa bahwa apa yang dikatakan Bai Tianheng tampaknya terlalu sulit dipahami. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mempertanyakan kebenaran, meskipun dia tahu bahwa Bai Tianheng tidak punya motif untuk berbohong. Namun, jika diperhatikan dengan ama, dia dapat menilai bahwa Bai Tianheng mungkin tidak berbohong, karena matanya tidak menunjukkan fluktuasi apapun yang akan muncul saat berbohong. Bai Tianheng berkata dengan tegas, leluhur, apa yang aku katakan benar adanya. Wah, menarik sekali. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dengan nilai penuh di ketiga penilaian. Meskipun agak dibesar-besarkan, sulit bagi siapapun untuk melampaui hasil ini dalam ratusan tahun. Mata tertutup Bai Wei perlahan terbuka, dan dia berkata perlahan, Bai Tianheng, masalah ini terserah padamu. Bawa anak itu menemuiku sekarang. Jika dia benar-benar luar biasa seperti yang kau katakan, kursi ini pasti akan mengingat manfaat rekomendasimu, dan kau tidak akan kehilangan manfaatnya. Namun, jika kata-katamu salah, jangan salahkan aku karena tidak mengampunimu. Leluhur, harap tenang, jika kau ingin menemuinya, aku akan membawanya kepadamu sekarang juga. Jika ada yang salah dalam perkataanku, kau dapat menghukumku kapan saja, kata Bai Tianheng dengan gembira. Baiklah, pergilah, Bai Wei melambaikan tangannya. Bai Tianheng tidak berani ragu lagi dan segera pergi. Melihat ke arah kepergian Bai Tianheng, Bai Wei bergumam, nilai penuh di ketiga penilaian. Jika benar seperti yang dikatakan Bai Tianheng, penampilan luar biasa anak ini memang pantas mendapat nilai penuh, tetapi apakah anak ini benar-benar sehebat itu? Dia tidak begitu mempercayainya, dia harus melihatnya sendiri untuk mengetahui dengan pasti. Sementara itu, di bawah kepemimpinan Bai Hong, semua cabang akhirnya memasuki wilayah 9 naga. Seperti yang diketahui semua orang, di antara 42 wilayah barat, satu termasuk cabang utama keluarga Bai, yaitu wilayah 9 naga. Seluruh wilayah 9 naga berada di bawah kekuasaan keluarga Bai. Semua cabang secara berturut-turut menetap di Kabupaten 9 Naga, bersama dengan cabang timur. Yang Chen juga ditempatkan di kediaman tersebut, tempat yang dipilihnya untuk mengasingkan diri. Ada 5 pembaruan hari ini, 3 pembaruan pertama, dan 2 pembaruan terakhir pada sore dan malam hari. Bab 902, hal-hal penting garis bawah 1. Pilihan Yang Chen untuk menutup diri juga merupakan keputusan yang tidak berdaya. Bagaimanapun, penampilannya dalam 3 ujian penilaian terlalu mencengangkan. Dia memperoleh 30 poin penuh, yang secara langsung memimpin cabang timur untuk lolos ke pertemuan klan. Hasilnya, tidak hanya cabang timur yang berterima kasih kepadanya, tetapi ada juga sejumlah besar orang dari klan lain yang ingin menjalin hubungan dengannya. Meskipun ini bisa dianggap sebagai hal yang baik, hal itu menjadi sangat membebani karena banyaknya orang yang terlibat. Oleh karena itu, Yang Chen mempersiapkan diri terlebih dahulu dan memilih untuk mengasingkan diri segera setelah ia menemukan lokasi yang cocok. Tentu saja, pengasingannya di ruang tertutup bukanlah urusan jangka panjang, tetapi lebih merupakan metode untuk menenangkan pikirannya. Meski begitu, jimat transmisi suara terus berdatangan satu demi satu, mengirimkan pesan ke kediamannya, membuat Yang Chen tidak berdaya. Dia memberi instruksi, Senior Yunlu, tolong periksa setiap jimat transmisi suara. Jika ada hal penting, beritahu aku. Jika tidak, abaikan saja. Baik, Tuan Muda, jawab Yunlu lembut. Yang Chen mengeluarkan cermin mimpi linglong dan langsung memasuki alam mimpi untuk memperbaiki kondisi pikirannya. Saat ini, pikirannya masih agak tidak stabil, sehingga membutuhkan cermin mimpi linglong sebagai suplemen untuk membantunya meningkatkan kondisinya. Harus dikatakan bahwa Soul Dreamland adalah harta karun yang luar biasa.
Dengan adanya harta karun itu di sisinya, dia dapat menggunakannya kapanpun dia punya waktu luang dan memasuki Dream Mirror untuk berlatih tanpa membuang banyak waktu. Dia menghabiskan 3 hari penuh berkultivasi di cermin mimpi. 3 hari kemudian, Yang Chen tiba-tiba dibangunkan oleh Yunlu. "Tuan muda, ada berita penting." "Berita ini dari Bai Yishan," Yunlu melaporkan. Yang Chen perlahan-lahan terbangun, menarik diri dari keadaan cermin mimpi linglong, dan melihat ekspresi cemas di wajah Yunlu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ada apa?" "Dari senior Bai." "Ya," dia mengatakan, "masalah ini sangat mendesak, seolah-olah ada orang penting yang datang mencarimu." Yunlu menyampaikan pesan Bai Yishan dalam jimat transmisi suara kata demi kata. Yang Chen bingung, bertanya-tanya siapa yang datang berkunjung dan bertanya, sudah berapa lama pesan itu diterima. Itu baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Namun, Bai Yishan datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. "Sekarang setelah Anda bangun, Tuan muda, pergilah temui dia langsung," saran Yunlu. Yang Chen mengangguk, itu tampaknya masuk akal. Yunlu kembali ke ruang sungai mengalir 8 ekstremitas, sementara Yang Chen membuka pintu dan langsung menuju lokasi Bai Yishan. Saat dia lewat, orang-orang dari cabang timur semua menyapa Yang Chen, yang dengan sopan menanggapi. Dalam waktu singkat, Yang Chen tiba di kediaman Bai Yishan. Ada anggota keluarga Bai dari cabang timur yang berjaga di pintu masuk. Namun, ketika mereka melihat Yang Chen, mereka tidak berniat menghentikannya, mata mereka penuh dengan rasa hormat kepadanya. Tanpa menunggu Yang Chen berbicara, mereka segera mengumumkan, "Pemimpin klan, Bai Yunfei ada di sini." Bai Yishan yang mendengar hal ini pun dengan gembira bergegas menyambutnya sambil tersenyum, "Keponakan Yunfei, aku sudah menunggumu." "Paman Bai, Anda memanggil saya dengan tergesa-gesa. Apakah ada hal penting?" Yang Chen bertanya tanpa ragu. "Kau akan tahu begitu kau masuk," jawab Bai Yishan sambil tersenyum tipis. Yang Chen tidak dapat memahaminya, tetapi seperti yang dikatakan Bai Yishan, dia memahami situasinya begitu dia masuk. Itu karena ada 2 orang lain di ruangan itu, Bai Tianheng dan Bai Hong, yang baru-baru ini bertanggung jawab atas penilaian cabang utama keluarga Bai. Yang Chen tidak bisa ceroboh, mengetahui bahwa kedua senior ini tidak kecil pentingnya. Segera, dia membungkuk dan berkata, "Junior telah melihat kedua senior. Tidak perlu terlalu formal, Yunfei. Kita semua adalah keluarga di sini, tidak perlu terlalu banyak formalitas. Tahukah kamu mengapa kami datang menemuimu hari ini?" Bai Tianheng langsung ke intinya. Yang Chen bingung, apa maksud kalian para senior? Bai Hong tidak dapat menahan tawa, menepuk pahanya, "Keponakan Yunfei, kau benar-benar beruntung. Tahukah kau tentang Kaisar Bai Wei dari cabang utama keluarga kita? Ia adalah salah satu dari 3 kaisar agung dalam keluarga kita dan leluhur peringkat atas dari klan Bai. Orang tua itu telah setuju untuk bertemu denganmu. Saat ini, kami berdua berencana untuk membawamu menemui leluhur tua kami." Bai Yishan juga sangat gembira, berkata, "Keponakan Yunfei, ini hal yang baik." Dalam pandangannya, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagi Yang Chen. Lagi pula, sosok kuat macam apa yang disebut kaisar? Jumlahnya sangat sedikit di antara semua manusia di dunia. Di era manapun, kaisar selalu menjadi kekuatan besar. Yang Chen merasa tidak berdaya. Jika dia bisa menolak, dia akan memilih untuk melakukannya. Namun, sepertinya dia tidak punya cara untuk menolak mengingat situasi saat ini. Melihat bahwa dia tidak punya pilihan lain, Yang Chen hanya bisa menghela nafas dalam hatinya dan berkata, "Karena Kaisar Bai Wei telah mengundangku untuk bertemu dengannya, aku tidak punya alasan untuk menolak sebagai seorang junior. Kapan aku harus bertemu dengan Kaisar tua itu? Tentu saja, lebih cepat lebih baik. Untuk menjemputmu, aku menunggang kuda cepat dan meninggalkan tempat Kaisar tua. Jika memungkinkan, sebaiknya jangan membuat leluhur tua menunggu terlalu lama," jawab Bai Tianheng, menoleh ke Bai Yishan, "Saudara Yishan, kuharap kau tidak keberatan kami membawa pergi keponakan Yunfei." "Tentu saja tidak." Bai Yishan tidak keberatan. Yang Chen bukan berasal dari cabang timur mereka. Melihat Yang Chen memiliki lingkungan yang lebih cocok, melepaskannya tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih baik bagi Yang Chen dan cabang timur mereka. Seorang jenius super seperti Yang Chen tidak ditakdirkan untuk terkurung di cabang timur mereka.
Setelah beberapa basa-basi lagi, jelaslah bahwa Bai Tianheng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia dan Bai Hong segera membawa Yang Chen pergi dan meninggalkan keluarga utama, menuju ke tujuan yang tidak diketahui. Butuh waktu sekitar 2 hari bagi mereka bertiga untuk tiba di sebuah pegunungan aneh. Pegunungan ini tidak benar, tampaknya formasi dan larangan menyembunyikan lingkungan internal, gumam Yang Chen. Saat pikirannya tenang, Bai Tianheng mengkonfirmasi tebakannya, "Tuan utusan, kami telah membawa Bai Yunfei, silakan buka formasi." Dengan bunyi berderak, pemandangan di hadapan mereka hancur seperti kaca dan menghilang menjadi asap, memperlihatkan wajah utusan yang berdiri di puncak gunung dan berkata, "Kalian boleh naik." "Terima kasih, utusan." Bai Hong dan Bai Tianheng menjawab. Yang Chen pun segera mengikuti dan memberi hormat. Bukan karena ia mengikuti irama Bai Hong dan Bai Tianheng, tetapi karena kekuatan deteksi jiwa dewa utusan ini tidak terduga, ia telah mencapai alam bela diri surga. Seorang utusan itu seperti penjaga pintu, hanya orang kuat tingkat kaisar yang memiliki ahli alam bela diri surga sebagai penjaga pintu. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meskipun dirinya di masa lalu telah mencapai puncak jalan alkimia, berteman dengan orang-orang kuat di alam bela diri surga adalah batasnya. Orang-orang hebat tingkat kaisar adalah level yang tidak dapat dicapainya. Karena seni bela diri tidak dapat dibandingkan dengan jalan alkimia, dan karena ia telah mencapai puncak jalan alkimia, ia tidak dapat bersosialisasi dengan mereka yang berada di puncak seni bela diri secara setara. Dalam sekejap mata, mereka bertiga mencapai puncak gunung. Utusan Kaisar Bai Wei melirik Yang Chen dengan rasa ingin tahu. Setelah sekilas melihat, dia tampaknya tidak dapat melihat sesuatu yang penting, dan berkata, "Kaisar telah menunggumu sejak lama." Masuk bab 903, mudah dikalahkan. Garis bawah 1. Ketiga orang itu tidak berani membuang waktu lagi dan memasuki rumah gua bersama-sama. Saat mereka memasuki rumah gua, Yang Chen merasakan tekanan yang sama seperti yang dirasakan Bai Tianheng saat pertama kali memasuki gua. Tekanan semacam ini sulit ditanggung bahkan bagi mereka yang berada di alam bela diri bumi, apalagi alam bela diri sejati, menyebabkan Yang Chen basah kuyup oleh keringat dan merasakan tekanan hebat di sekujur tubuhnya. Namun, Yang Chen masih menahannya. Bai Tianheng dan Bai Hong tidak berniat membantunya, jelas ini adalah ujian dari Kaisar Bai Wei. Dia menarik napas dalam-dalam, dan sekejap kemudian, dia membuka api cair pengubah bentuk, melindungi dirinya sendiri, menyebabkan aliran udara yang menyesakkan itu melewati tubuhnya dan tidak menembus seluruhnya, membuatnya stabil secara mental di bawah tekanan. Bai Tianheng dan Bai Hong melihat ini dan merasakan gelombang kebahagiaan di hati mereka. Tekanan yang diberikan oleh Kaisar Agung pada umumnya tidak tertahankan bagi mereka yang berada di alam bela diri bumi, namun Kaisar Bai Wei hanya sedikit mengurangi tekanan yang datang dari tubuhnya. Jelas bahwa dia sedang menguji Yang Chen. Sekarang, tindakan Yang Chen jelas telah lulus ujian Kaisar Bai Wei. Bai Tianheng sangat gembira, bergegas bersama Yang Chen untuk mencapai ujung gua tempat Kaisar Bai Wei tinggal. Ketika mereka mencapai titik akhir, mereka melihat sebuah rumah besar yang seperti surga. Yang Chen dengan cepat mengunci sumber ki yang menindas itu adalah seorang tetua berambut putih yang duduk di atas bantal dengan mata terbuka, menatap mereka bertiga. "Leluhur, aku membawa Bai Yunfei bersamaku," kata Bai Tianheng penuh semangat. Kaisar Bai Wei tidak berbicara, melainkan menatap Yang Chen dengan sangat cermat dan tatapan yang dalam. Merasakan tubuhnya menggigil di bawah tatapan tajam Kaisar Bai Wei, Yang Chen merasa seolah-olah semua rahasianya telah diketahui oleh Sang Kaisar. Tatapan mata Sang Kaisar sangat dalam, dan meskipun Yang Chen hanya berinteraksi sebentar dengannya, ia tahu bahwa orang ini bukanlah seseorang yang mampu ia provokasi. Sumber.com, diperbarui pada NON-GO/SO. Apakah ini kekuatan tingkat Kaisar? Yang Chen menarik napas dalam-dalam, merasakan tekanan luar biasa di sekujur tubuhnya. Bukan anak kecil yang jahat, cairan api pengubah bentuk, haha, bahkan binatang esensi api mungkin tidak dapat menggunakannya, dan kau, bocah, melakukannya dengan sangat mahir, dan itu bahkan bukan cairan api pengubah bentuk tingkat terendah. Dengan menggunakan metode ini untuk menahan tekanan dariku, anak kecil itu menjadi semakin menarik. Kaisar Bai Wei memperlihatkan ekspresi geli.
Junior sudah bertemu Kaisar Senior, kata Yang Chen dengan hormat dan sopan, tidak berani sedikit pun bersikap samar. Kaisar Bai Wei mengangguk dengan tenang. Bai Tianheng berkata bahwa kau memiliki bakat yang luar biasa dan bakat tubuh surgawi bawaan. Baru saja, aku melihat bahwa apa yang kau tunjukkan memang ki sejati bawaan, dan bakat seperti itu untuk tubuh surgawi sangatlah langka. Mengenai pencapaianmu dalam alkimia dan jimat roh, akan ada banyak waktu di masa depan bagimu untuk diuji. Sekarang, mari kita lihat kemampuan tempurmu yang sebenarnya. Aku ingin tahu apakah prestasimu melewati aula baju zirah emas dalam 100 tarikan napas itu palsu. Begitu kata-kata itu terucap, Kaisar Bai Wei memberi isyarat, dan dalam sekejap, boneka mini berbaju hitam melompat keluar langsung dari telapak tangannya. Ketika mendarat, boneka itu menjadi sangat besar, dan ketika mencapai tinggi satu orang, boneka itu akhirnya berhenti. Yang terpenting, napas yang dikeluarkan oleh boneka berlapis baja hitam telah mencapai tingkat tinggi dari lapisan ke-8 alam bela diri sejati. Boneka berlapis baja hitam ini, leluhur, boneka berlapis baja hitam ini bahkan lebih elit daripada boneka berlapis baja emas. Bahkan hanya satu boneka dapat menghancurkan banyak master biasa dengan level yang sama. Selain itu, boneka ini berada di lapisan ke-8 di alam bela diri sejati. Bukankah ini terlalu sulit bagi Bai Yunfei? Ketika Bai Tianheng melihat boneka berlapis baja hitam, matanya terbelalak kaget dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kaisar Bai Wei mendengus, bagaimana bisa, Bai Tianheng? Sejak kapan giliranmu mengganggu pekerjaanku? Bai Tianheng gemetar seluruh tubuhnya, menyadari kesalahannya, dan buru-buru berkata, leluhur, aku salah. Setelah memanggil boneka berlapis baja hitam, Kaisar Bai Wei berkata, si kecil, jika kau dapat melewati aula berlapis baja emas dalam 100 tarikan napas, itu berarti kekuatanmu jauh dari alam bela diri sejati tingkat ke-6 biasa. Kau dapat mencobanya sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Bai Tianheng, boneka berlapis baja hitam memang boneka elit di antara level yang sama, dibuat olehku dari bahan khusus, dengan tubuh yang sangat kuat dan metode pertarungan yang hebat. Bahkan jika kau tidak dapat mengalahkannya, kau masih dapat menunjukkan kekuatanmu kepadaku, dan aku akan menerimamu. Baru pada saat itulah Bai Tianheng menghela napas panjang lega, menyadari bahwa leluhur mereka tidak pernah bermaksud agar Yang Chen mengalahkan boneka berbaju zirah hitam. Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana jika aku mengalahkan boneka berbaju zirah hitam ini? Sejujurnya, mengingat pikirannya saat ini, dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya. Kehadiran Kaisar Bai Wei yang luar biasa membuatnya enggan untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Bai Wei terkekeh, karena tidak pernah benar-benar mempertimbangkan kemungkinan Yang Chen mengalahkan boneka berbaju hitam itu. Dia berkata dengan dingin, jika kau menang, itu akan hebat. Pada saat itu, kursi ini tidak hanya akan menerimamu, tetapi juga mengabulkan permintaanmu. Mendengar ini, ada sedikit perubahan dalam sikap Yang Chen. Kaisar Bai Wei bersedia mengabulkan permintaannya. Sambil merenung, Yang Chen berkata, Senior Bai Tianheng, Senior Bai Hong, tolong beri ruang. Bai Tianheng menginstruksikan, keponakan Yunfei, hati-hati. Bai Hong juga memberi nasihat dan keduanya segera minggir. Bai Wei dengan tenang mengeluarkan beberapa lusin batu roh kelas atas dan menamparnya seolah-olah itu adalah sampah. Batu-batu roh itu langsung menghilang ke dalam celah-celah di punggung boneka berbaju hitam itu. Menyerap kekuatan batu-batu roh kelas atas itu, seluruh boneka berbaju hitam itu tampak hidup kembali. Ketika hidup, ia dikendalikan oleh Bai Wei dan menyerang langsung ke Yang Chen. Ledakan. Tinju boneka berbaju hitam itu menghantam dengan truki yang meledak ke segala arah. Dalam sekejap, truki berkumpul lagi, menghantam dinding, menyebabkan batu-batu pecah dan meninggalkan lekukan. Kekuatannya cukup hebat. Ini adalah rumah gua kaisar, dilindungi oleh banyak formasi, tetapi masih bisa meninggalkan penyok. Sepertinya kekuatannya cukup untuk menyapu lapisan ke-9 alam bela diri sejati. Tetapi apakah itu hanya di lapisan ke-9 alam bela diri sejati? Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jika demikian, tidak akan ada tekanan baginya. Akan tetapi, dia tidak tergesa-gesa bergerak melainkan melompat-lompat, menghindar sementara matanya mengamati segala sesuatu dengan tajam. Dia menganalisa segalanya tentang boneka berbaju besi hitam itu.
Bukan hanya kekuatannya saja, tetapi juga kecepatan, kelincahan, kebijaksanaan, dan faktor-faktor lainnya. Lalu sampailah pada suatu kesimpulan. Orang kecil ini, Kaisar Baiwei memperhatikan gerakan mengelak Yang Chen, menyipitkan matanya namun tidak benar-benar percaya Yang Chen melarikan diri karena dikuasai. Dia hanya ingin tahu berapa lama Yang Chen berencana untuk terus menghindar. 30 napas. Sekitar 30 napas kemudian, Yang Chen sampai pada suatu penilaian tentang boneka berbaju hitam itu. Keputusannya adalah, boneka berbaju besi hitam ini sama sekali bukan tandingannya. Dia tidak tahu tentang orang lain, tetapi baginya, itu benar-benar begitu. Bab 904, Identitas Terungkap. Garis bawah 1. Meskipun Yang Chen bersikap tenang dan kalem, Bai Tianheng dan Bai Hong sangat cemas. Mereka yang paling khawatir, takut Yang Chen akan melakukan kesalahan selama pertarungannya dengan boneka berlapis baja hitam, tidak memenuhi harapan Bai Wei atau tidak memenuhi harapan Bai Wei. Jika memang begitu, mereka sebagai pemberi rekomendasi, tanpa diragukan lagi akan menghadapi murka Kaisar Bai Wei. Ini, Bai Tianheng merasa gugup di dalam hatinya, mungkinkah keponakan kita Yun Fei ditekan oleh boneka berlapis baja hitam? Sulit untuk dikatakan, tetapi boneka elit di alam bela diri sejati lapisan ke-8 cukup sulit bagi teman muda Yun Fei. Bai Hong berkata sambil tersenyum pahit. Menantang seseorang yang levelnya lebih tinggi saja sudah cukup sulit, apalagi boneka elit. Biasanya, seorang jenius akan menantang seniman bela diri biasa dalam tantangan lintas level. Tantangan lintas level bergantung pada keberuntungan. Jika mereka menghadapi lawan yang tangguh, tantangan lintas level akan gagal. Namun, saat pikiran mereka tertuju, Yang Chen mengambil tindakan. Yang Chen memegang tombak Hongyan di tangannya. Sambil memegang tombak Hongyan, Yang Chen berteriak pelan. Gaya gunung runtuh. Saat ketiga kata itu jatuh, tombak panjang itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan, kekuatan pemecah gunung dan penghancur bumi yang terpancar inci demi inci, menargetkan boneka berlapis baja hitam. Lebih jauh lagi, tombak itu menyebar di sekitar boneka berlapis baja hitam, menariknya ke pusat ledakan. Boneka berlapis baja hitam, di bawah kendali Bai Wei, tidak dapat menghindar tepat waktu. Karena jangkauan jurus runtuhnya gunung terlalu luas, mustahil untuk menghindar. Sungguh kekuatan yang dahsyat, boneka berzirah hitamku hampir tidak mampu menahannya. Kaisar Bai Wei menyipitkan matanya, anak ini memiliki dasar yang kuat, kalau tidak, dia tidak akan mampu menggunakan jurus sekuat itu. Kekuatan jurus runtuhnya gunung runtuh, membuat Bai Tianheng dan Bai Hong tercengang. Ledakan. Suara itu bergema di seluruh gua, sementara formasi Bai Wei di sekitar gua memblokir sebagian besar kekuatan itu. Namun, boneka berlapis baja hitam di tengah ledakan itu tidak dapat menghindarinya. Melihat boneka berlapis baja hitam sekarang, seluruh tubuhnya sudah penuh retakan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ia masih berdiri. Selama ia berdiri, itu berarti boneka berlapis baja hitam masih memiliki kekuatan tempur dan belum dikalahkan oleh Yang Chen. Bukan jurus yang buruk, tapi boneka berlapis baja hitam belum hancur. Anak kecil, apakah kau punya jurus lain? Bai Wei bertanya, karena tanpa sadar ia merasa bahwa jurus sebelumnya seharusnya menguras truki Yang Chen. Mengenai keselamatan boneka berlapis baja hitam yang terluka, dia sama sekali tidak peduli. Boneka biasa di alam bela diri sejati tidak ada apa-apanya bagi seseorang sekuat dia di tingkat kaisar. Mendengar perkataan Kaisar Bai Wei, Yang Chen menyeringai, lalu mengangkat tangannya dan bergumam, gaya gunung runtuh bahkan tidak dapat menghancurkan boneka berlapis baja hitam ini, tidak dapat disangkal bahwa itu cukup kuat. Namun, biarkan ia merasakan gerakan ini. Saat kata-katanya jatuh, metode kebenaran 5 guntur. Suara berderak memenuhi udara saat guntur dan kilat menari-nari di dalam gua. Mereka turun dari telapak tangan Yang Chen dan dari langit. Guntur dan kilat menyambar boneka berlapis baja hitam tanpa peringatan apapun. Kacak, kacak. Boneka berbaju zirah hitam sudah hampir hancur, hanya kekurangan serangan yang kuat. Sekarang, Yang Chen telah menebus serangan ini, berhasil menghancurkan boneka berbaju zirah hitam. Hanya butuh 2 gerakan, sesuai dengan perkiraan awal Yang Chen. Alasan penggunaan 2 jurus itu sebenarnya karena pengendali boneka berzirah hitam adalah Kaisar Bai Wei.
Kaisar Baiwei sangat berpengalaman sehingga dalam jurus dan kemampuan adaptasinya, ia menggunakan semua pengalaman dan strateginya saat mengendalikan boneka itu. Bagaimana mungkin kendali Kaisar Baiwei bisa diremehkan? Menanggapi serangan Yang Chen, setiap pilihan yang diambilnya adalah pilihan terbaik. Ini juga alasan mengapa Yang Chen enggan menggunakan jurus kedua. Gerakan yang bersih dan tegas terlihat jelas oleh Baiwei, Bai Tianheng, dan Bai Hong juga. Kini, boneka berbaju zirah hitam telah berubah menjadi tumpukan logam pecah yang berserakan di tanah. Boneka berlapis baja hitam dikalahkan dan dihancurkan oleh Yang Chen. Tanpa berpikir panjang, Yang Chen pasti telah memuaskan Baiwei. Bai Tianheng dan Bai Hong saling bertukar pandang, merasa diliputi kegembiraan dan ingin melompat kegirangan. Namun, Baiwei tetap tenang seperti biasa, menunjukkan sikap tenang seperti seorang kaisar. Dia berkata dengan tenang, "Bagus, sangat bagus. Anak kecil, kau telah mendapatkan kepuasanku. Bai Tianheng, kalian berdua bisa meninggalkan kami untuk saat ini. Aku ingin berbicara baik-baik dengan anak kecil ini. Aku sangat senang ada bakat seperti itu di dalam klan." Bai Tianheng tahu bahwa Kaisar Baiwei pasti ingin berbicara dengan Yang Chen secara pribadi. Wajar saja jika mereka tidak hadir selama percakapan. Tentu saja, mereka tidak akan merusak suasana dan segera pergi, memberi Kaisar Baiwei dan Yang Chen cukup ruang untuk berbicara. Setelah mengirim sinyal dengan matanya ke Yang Chen, Bai Tianheng dan Bai Hong segera pergi. Sementara itu, Yang Chen agak khawatir saat menatap Kaisar Baiwei, bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan dengan meninggalkannya sendirian. Kaisar Baiwei melirik Yang Chen dengan ekspresi biasa sebelum berkata, "Si kecil, duduklah. Bantal itu cukup besar untuk menampung puluhan orang." Yang Chen mengangguk dan menemukan sudut bantal untuk duduk. Berpura-pura menjadi anggota keluarga Bai pasti tidak mudah. Mulut Baiwei melengkung membentuk senyum. Jantung Yang Chen berdebar kencang. Dia terkejut dan bertanya, "Kaisar senior, apa maksudmu? Anak kecil, pada titik ini, apa gunanya menyembunyikan sesuatu? Kau pikir kau bisa menipu orang lain, tetapi bisakah kau benar-benar menipu mata kursi ini?" Kaisar Baiwei mendengus marah, memancarkan lapisan dingin dan tekanan yang mengerikan terhadap Yang Chen. Rasa dingin ini datang padanya seperti ombak, membuat Yang Chen sulit untuk menahannya. Dia mengatupkan giginya dan menguatkan dirinya, dengan cepat menggunakan api cair pengubah bentuk. Dengan ini, dia merasa lebih baik dan bertanya, kapan Kaisar senior menemukannya? Melihat Yang Chen benar-benar mampu berbicara di bawah tekanan yang sangat kuat, Kaisar Baiwei sedikit terkejut. Ia kemudian berkata, bocah kecil, harus kukatakan keberanianmu cukup mengagumkan. Jika itu adalah salah satu dari dua kaisar lain di keluarga Bai, mereka mungkin tidak dapat melihat wajah aslimu, hanya menemukan identitas aslimu selama tes darah terakhir. Tapi aku berbeda, mataku telah mengolah teknik murid emas manifestasi Dharma, yang memungkinkanku untuk melihat melalui garis keturunan dalam tubuh seseorang. Kaisar senior, cabang timur kita terpencil, dan wajar jika darah kita semakin jauh dari keluarga utama. Yang Chen mencoba menjelaskan, tidak ingin mengungkap identitas aslinya jika masih ada kesempatan. "Nak, kau meremehkanku. Selama seseorang berasal dari keluarga Bai, aku bisa melihat apakah mereka memiliki sedikit pun jejak darah keluarga Bai di tubuh mereka. Tapi kau tidak memiliki sedikit pun garis keturunan keluarga Bai." Baiwei memarahi. Mendengar ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi agak tak berdaya. Setelah menghela nafas, dia berkata, "Baiklah, aku mengaku, aku bukan anggota keluarga Bai." Bab 905, Berdagang dengan Kaisar Agung. Yang Chen harus mengakui bahwa tidak ada cara lain. Karena Kaisar Baiwei berani mengatakannya, dia pasti sangat yakin. Menyembunyikannya sekarang tidak akan ada artinya dan hanya akan membuat Kaisar Baiwei semakin tidak menyukainya. Sebaliknya, lebih baik bersikap terbuka. Mungkin masih ada secercah harapan untuknya. Sekarang Yang Chen benar-benar kehabisan pilihan, dan dia tidak bisa berpura-pura tidak gugup. Di bawah kendali seorang Kaisar Agung, dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Semua caranya tidak berguna, Kaisar Baiwei dapat membunuhnya dengan mudah. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk melarikan diri dari tangan seorang kaisar yang kuat.
Kaisar Baiwei menyipitkan matanya dan mencibir, "Nak, beraninya kau mengakui bahwa kau bukan dari keluarga Bai. Jika junior tidak mau mengakuinya, tidak ada cara lain," kata Yang Chen sambil tersenyum pahit. Kaisar Baiwei menarik aura menindasnya dan berkata dengan tegas, "Katakan padaku, siapakah dirimu? Ungkapkan identitas aslimu, tidak perlu mempermainkanku begitu banyak tipu daya. Anak kecil, tipu daya sombongmu itu mungkin sudah kuhabiskan sejak lama." Wajah Yang Chen penuh dengan kepahitan. Awalnya, dia memang beruntung, tetapi dia segera menyangkalnya. Seperti yang dikatakan Kaisar Baiwei, itu tidak ada gunanya. Trik kecilmu mungkin sudah ditiru oleh orang lain. Yang Chen berpikir sejenak dan akhirnya merasa tidak ada gunanya berbohong kepada Kaisar Baiwei lagi, jadi dia berkata, "Saya Yang Chen dari 36 daerah timur." Yang Chen, kenapa nama ini terdengar begitu familiar? Kaisar Baiwei bergumam, "Sepertinya seseorang pernah menyebutkannya padaku sebelumnya, ingatkan aku lagi." Yang Chen merasakan sesuatu sekarang. Perasaan macam apa? Perasaan seperti ada pisau yang ditodongkan ke tenggorokan, sambil diminta menilai seberapa tajam bilah pisau itu, dan tidak bisa menolak. Yang Chen menghela napas pahit dan kemudian berkata, "Saya adalah jenius nomor 1 dari 36 wilayah timur, sekarang dikejar oleh banyak sekte dari berbagai daerah. Mereka semua mengira saya memiliki harta karun dan ingin membunuh saya untuk itu. Sekarang aku ingat." Kaisar Baiwei mendengar deskripsi diri Yang Chen, bertepuk tangan dan langsung berkata, "Ya ampun, aku tahu kedengarannya familiar. Saat aku menyendiri, aku menerima banyak jimat transmisi suara yang menggambarkan dunia luar, banyak di antaranya tentangmu, yang bermarga Yang. Kau mengguncang 36 wilayah timur, menarik perhatian banyak sekte. Apa yang membawamu ke wilayah barat?" Ahem, Yang Chen merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Sederhananya, kamu tidak akan bisa bertahan hidup di wilayah timur, kan? Mulut Baiwei melengkung sambil tersenyum, "Anak muda, siapa yang tidak punya masa lalu yang membuat mereka tidak bisa bertahan hidup? Alasan kamu tidak bisa bertahan hidup adalah karena pengejaran tanpa henti dari berbagai kekuatan. Tidak ada yang memalukan tentang itu." Yang Chen tidak bisa menahan senyum, "Senior, Anda benar-benar tahu cara menghibur orang. Hehe, nak, jangan coba-coba mendekatiku. Keluarga Baiku, sebagai klan yang bergengsi dan berkuasa, tidak tertarik pada harta karun kecilmu dan karena itu tidak mengejarmu. Tapi karena kau datang ke sini sendiri, tidakkah kau takut aku akan membunuhmu dan mengambil harta karunmu?" Kata Kaisar Baiwei. Desas-desus berakhir dengan orang bijak. Tidak ada bukti bahwa junior memiliki harta karun. Semua orang hanya mendengarnya dari orang lain. "Saya yakin Kaisar senior tidak akan berpikiran sempit," kata Yang Chen. "Dasar bocah, kau benar-benar mengejutkanku dengan kata, berpikiran sempit. Bagaimana jika aku bilang kalau aku mengira ada harta karun di tubuhmu?" Seru Kaisar Baiwei. "Aku khawatir tidak ada alasan bagiku untuk tidak takut Kaisar senior akan membunuhku," ucap Yang Chen sambil tersenyum pahit. Kaisar Baiwei berkata dengan dingin, "Mengapa kamu terlihat begitu tenang dan kalem meskipun kamu sedang takut?" "Aku merasa Kaisar senior mungkin tidak ingin membunuhku," kata Yang Chen. "Beri aku alasan." Sudut mulut Kaisar Baiwei terangkat. "Jika Kaisar senior ingin membunuhku, dia pasti sudah melakukannya lebih awal. Tidak perlu membuang banyak kata padaku," kata Yang Chen. "Hanya itu saja." "Itu saja," jawab Yang Chen. "Tidak cukup. Jika kau tidak memberiku alasan untuk membunuhmu, aku mungkin benar-benar akan membunuhmu." Kaisar Baiwei berkata dengan dingin. Yang Chen agak malu. Dia bisa merasakan bahwa Kaisar Baiwei sangat sulit dihadapi. Sampai sejauh mana Anda tidak bisa mengamati emosinya melalui ekspresi wajahnya. Anda tidak pernah tahu kapan Anda bisa memprovokasi dia dan dibunuh. Tidak mengetahui kapan Anda akan meninggal adalah hal yang paling menakutkan. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kaisar Baiwei, Anda pernah berkata bahwa jika saya dapat mengalahkan boneka berlapis baja hitam, Anda akan mengabulkan permintaan saya. Anda tidak mengatakan apakah itu permintaan untuk Bai Yunfei atau untuk saya, Yang Chen." Kaisar Baiwei terkejut sejenak lalu tertawa, "Nak, aku pasti sudah melupakan semua ini jika kau tidak membicarakannya. Baiklah, alasanmu membuatku terdiam.
Kau dapat menggunakan permintaan ini untuk menukar nyawamu, tidak masalah. Tapi aku tidak berniat membiarkanmu menukarnya. Apa maksudmu? Yang Chen cemas. Apakah Kaisar Bai Wei benar-benar harus membunuhnya? Melihat ekspresi cemas Yang Chen, Bai Wei menyeringai, anak kecil, jangan gugup, aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Jika kamu dapat menyelesaikan kesepakatan ini, aku akan mengampuni nyawamu. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu karena menyembunyikan identitasmu dan menyelinap ke keluarga baikku. Mengenai janjiku padamu, kita bisa membicarakannya nanti. Jangan khawatir, aku menepati janjiku. Selama Kaisar Senior mengampuni nyawaku, itu adalah anugerah terbaik bagiku. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang janji itu. Mengenai tugas yang kamu ingin aku lakukan, aku pasti akan menyelesaikannya. Yang Chen buru-buru berkata, dia sangat jelas bahwa ahli tingkat kaisar seperti Kaisar Bai Wei itu berubah-ubah dan tidak perlu meminta terlalu banyak. Itu sudah cukup untuk bertahan hidup. Kaisar Bai Wei melambaikan tangannya, nak, jangan banyak bicara. Kata-kataku sekuat emas, dan aku bukan tipe orang yang suka bicara omong kosong. Bahkan jika aku menjanjikan sesuatu kepadamu dalam tidurku, aku akan memenuhinya. Tapi mari kita bicarakan ini setelah kesepakatan kita, kuncinya sekarang adalah apakah kamu bisa menyelesaikan kesepakatan ini. Yang Chen berhenti sebentar, menyadari bahwa hidupnya mungkin belum aman. Sederhana saja, Anda bisa bertahan hidup jika menyelesaikan transaksi, dan Anda bahkan akan mendapatkan bonus menarik. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, itu cerita lain. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Senior tidak membunuhku pada awalnya karena kamu ingin aku melakukan sesuatu untukmu. Mengapa kamu bersikeras membiarkanku melakukannya? Kau seharusnya bersyukur, nak, karena hanya kau yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Jika itu orang lain, aku benar-benar tidak akan punya pilihan. Kaisar Bai Wei menatap lurus ke arah Yang Chen, bakatmu, usiamu, semuanya memenuhi syarat untuk melakukan hal-hal ini. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang Kaisar Senior ingin aku lakukan? Aku ingin kau menekan kesombongan para jenius di keluarga utama kita. Kaisar Bai Wei menyatakan dengan tegas. Bab 906, aku tidak bisa melindungimu. Menekan kesombongan para jenius keluarga utama. Yang Chen terkejut dengan kata-kata Bai Wei. Bukan kesulitan permintaan itu yang mengejutkannya, tetapi mengapa Bai Wei ingin dia melakukan hal seperti itu. Sungguh, pikiran seorang penguasa setingkat kaisar berada di luar jangkauan pemahamannya. Kaisar Bai Wei berdiri dari bantal dan berkata dengan tenang sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, terkejut. Benar saja, sangat terkejut. Senyum Yang Chen pahit. Kaisar Bai Wei berkata, apa yang aneh? Keluarga Bai mungkin tampak mulia dan memegang posisi dominan di wilayah barat, tetapi setiap keluarga memiliki kesulitannya sendiri. Semakin besar kekuatannya, semakin sulit untuk memerintah. Keluarga Bai kita tidak bersatu seperti yang terlihat di permukaan. Belum lagi faksi dari 3 kaisar dalam keluarga utama, bahkan Kaisar Pembasmi Iblis, setelah didukung oleh keluarga utama kita untuk menjadi seorang kaisar, segera mengungkapkan ambisinya. Yang Chen tiba-tiba memperoleh suatu pemahaman dan dapat mengetahui secara garis besar makna di balik permintaan Kaisar Bai Wei kepadanya untuk melakukan hal-hal tersebut. Berdasarkan penyelidikanku, meskipun cabang pembasmi iblis tidak sepenuhnya bertekad untuk memisahkan diri dari keluarga utama, ambisinya pasti lebih dari itu. Kali ini, aku ingin kau mengajari orang-orang dari cabang pembasmi iblis pelajaran yang sulit atas namaku, Kaisar Bai Wei, selama pertemuan klan. Tidak pantas bagiku untuk mengambil tindakan, tetapi aku ingin mereka tahu bahwa fondasi keluarga utama dan keluargaku yang terkumpul selama bertahun-tahun bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan cabang pembasmi iblis mereka. Kaisar Bai Wei mendengus dingin, memperlihatkan ekspresi yang ganas. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk sambil berpikir, lalu segera bertanya, jika itu untuk membantu seniorku menekan kesombongan cabang pembasmi iblis dalam jangkauan kemampuanku, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Jangan khawatir, kamu hanya perlu menekan para jenius yang disebut-sebut dari cabang pembasmi iblis. Yang Chen, ini seharusnya tidak sulit bagimu. Bai Wei berbicara dengan ambigu.
Merasakan tatapan Bai Wei, Yang Chen menggigil dan berkata tanpa daya, jika hanya melawan para jenius dari cabang pembasmi iblis, itu tidak masalah. Tapi kamu bilang kita juga harus menekan kesombongan keluarga utama, berurusan dengan cabang pembasmi iblis dan para jenius dari keluarga utama seharusnya tidak ada hubungannya. Cabang pembasmi iblis hanyalah kebetulan. Yang terutama ingin aku tangani adalah para jenius dari keluarga utama. Kaisar Bai Wei berkata perlahan, para jenius dari keluarga utama kita ini tidak pernah keluar, berpikir bahwa mereka tak terkalahkan dengan sumber daya dan kemampuan keluarga utama. Seperti katak di dalam sumur. Jika mereka tidak diberi pelajaran, bagaimana mereka bisa tumbuh? Hari ini kamu muncul, yang merupakan peringatan yang sempurna bagi makhluk-makhluk kecil ini, agar mereka tidak menjadi terlalu sombong. Yang Chen tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Bai Wei. Kemungkinan besar, keluarga utama keluarga Bai tidak bersatu seperti yang terlihat. Alasan utama Bai Wei ingin melakukan ini mungkin untuk menekan kesombongan para jenius keluarga utama sampai batas tertentu. Bagaimana, apakah kamu merasa percaya diri? Tanya Bai Wei. Karena senior telah memberikan masalah ini kepadaku, dia pasti telah mempertimbangkan kekuatanku. Mampu mempercayaiku berarti aku memiliki kekuatan. Jika junior tidak memiliki kepercayaan diri, bukankah itu akan menjadi tamparan di wajah senior? Aku hanya ingin tahu tentang proses pertemuan klan, Yang Chen bertanya. Bai Wei dengan tenang menjelaskan proses pertemuan klan kepada Yang Chen. Pada langkah terakhir, pertemuan klan akan melakukan deteksi garis keturunan untuk semua jenius. Hehe, kamu seharusnya bersyukur telah bertemu denganku, jika tidak, begitu garis keturunanmu terungkap selama pertemuan klan, tidak seorang pun akan dapat menyelamatkanmu. Kaisar Bai Wei tertawa. Yang Chen mendengarkan proses pertemuan klan, tidak menyangka bahwa langkah terakhir adalah melakukan deteksi garis keturunan semua jenius untuk mencegah anggota keluarga non-Bai mengambil keuntungan. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, itu masuk akal. Dengan keluarga utama yang begitu makmur dan memiliki begitu banyak cabang, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada rencana jahat di antara mereka? Tidaklah bodoh jika tidak memiliki alat deteksi. Yang Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia beruntung bisa bertemu Kaisar Bai Wei. Apa yang harus aku lakukan pada langkah terakhir itu? Yang Chen bertanya, mengetahui bahwa Bai Wei pasti punya cara untuk membantunya. Serahkan saja padaku saat itu. Kaisar Bai Wei berkata dengan tenang. Yang Chen mengangguk tanpa ragu lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata, setelah masalah ini selesai untuk senior, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Apa yang ingin kau lakukan? Kaisar Bai Wei menatap Yang Chen. Aku berjanji padamu bahwa selama kau dapat menyelesaikan transaksi denganku dan dengan janjiku padamu, kau dapat memberiku satu permintaan. Sekarang, biarkan aku mendengarnya. Yang Chen berpikir sejenak dan berkata, saya dengan berani meminta, jika memungkinkan, saya ingin tinggal di keluarga Bai untuk beberapa waktu. Saya tidak membutuhkan keluarga Bai untuk melindungi saya, cukup pinjamkan saya nama keluarga Bai dan biarkan saya tinggal untuk sementara waktu. Keluarga Bai adalah tempat berlindung yang sempurna. Sekarang setelah masalah ini terungkap, Yang Chen langsung ke intinya tanpa menyembunyikan apapun. Mendengar perkataan Yang Chen, Bai Wei menyipitkan matanya dan merenung sejenak sebelum berkata, kondisi ini tidak dapat diterima. Yang Chen mendesah pelan, tidak terkejut dengan hasilnya. Jadi, keluarga Bai juga tidak berani melindunginya. Yang Chen, aku tidak tahu seberapa besar kekacauan yang kau buat di wilayah timur, tetapi aku cukup terkesan denganmu, begitu banyak pasukan mengejarmu. Kau pasti telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kaisar Bai Wei berkata dengan nada serius, jika kau hanya memprovokasi beberapa pasukan kecil, bahkan jika itu 3 atau 5 negara adidaya, aku akan melindungimu karena bakatmu. Namun, pada titik ini, Bai Wei menatap Yang Chen dalam-dalam dan berkata, kau telah membuat dirimu dalam masalah besar. Kau tidak hanya menyinggung golongan lain tetapi juga Ling Nuzong. Meskipun aku tidak tahu dendam apa yang kau miliki dengan mereka, Ling Nuzong sangat mementingkanmu. Mereka telah mengeluarkan pemberitahuan di semua wilayah utama, meminta untuk segera diberitahu jika ada berita tentangmu. Keluarga Bai kami dapat melawan kekuatan lain, tetapi kami tidak siap untuk menentang Ling Nuzong. Yang Chen terkejut. Jika bukan karena kata-kata Bai Wei,
dia tidak akan tahu banyak hal. Ling Nuzong sebenarnya telah mengeluarkan pemberitahuan di semua wilayah utama. Bai Wei rupanya telah mendengar tentang hal itu dan begitulah dia mengetahuinya. Apakah itu Hua Wanru? Apakah dia akhirnya mulai memperhatikannya? Bagaimanapun, Yang Chen percaya bahwa namanya pasti seperti duri di telinganya. Tampaknya meninggalkan wilayah timur tidak menjamin keamanan. Bab 907, membangun koneksi melalui percakapan. Memikirkan Ling Nuzong, yang didirikan oleh Hua Wanru, hanya dengan menyebutkannya saja, hati Yang Chen dipenuhi amarah. Sambil menahan amarahnya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Senior Bai Wei, apakah Ling Nuzong benar-benar sekuat itu? Di matanya, keluarga Bai, sebagai penguasa wilayah barat, sudah merupakan eksistensi yang luar biasa. Tampaknya mereka juga tidak berani memprovokasi Ling Nuzong. Anak kecil, kekuatanmu belum cukup kuat, dan kamu tidak tahu banyak. Bukannya keluarga Bai tidak berani memprovokasi Ling Nuzong, tetapi memang tidak perlu. Setidaknya kita tidak perlu memprovokasi mereka untukmu. Bai Wei berkata dengan dingin, lagi pula, begitu identitasmu terbongkar, kita akan melawan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Kita tidak akan menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri. Nak, aku tidak akan mengungkap identitasmu sekarang, kamu seharusnya cukup bersyukur. Setelah transaksi kita selesai, aku akan segera mengumumkan tugas untukmu meninggalkan keluarga utama. Mengenai bagaimana kamu memilih jalanmu di masa depan, itu tidak ada hubungannya denganku atau keluarga utama. Jadi, mari kita ubah kondisinya sekarang. Keluarga Bai tidak bisa melindungimu, dan aku juga tidak bisa. Yang Chen menghela napas. Ia tahu bahwa Kaisar Bai Wei benar-benar baik hati. Pihak lain bisa saja mengungkapnya, tetapi mereka tidak melakukannya. Itu menunjukkan bahwa Bai Wei bukanlah tipe orang yang suka mengambil keuntungan kecil. Dengan mengingat hal ini, dia berkata, kalau begitu, aku memintamu untuk merahasiakan kedatanganku di keluarga utama selamanya. Itulah permintaanku. Hanya itu saja permintaanmu. Kaisar Bai Wei menyipitkan matanya. Ya, hanya ini. Yang Chen tahu betul bahwa keserakahan akan menyebabkan kegagalan. Karena keluarga Bai tidak bisa melindunginya, tidak ada gunanya meminta lebih. Permintaan terbaik adalah mencegah Kaisar Bai Wei menyebarkan urusannya. Sekarang, selain binatang roh api, ada juga Ling Nuzong milik Hua Wanru yang ingin membunuhnya. Dia harus menyamar dan menyembunyikan dirinya secara menyeluruh. Kaisar Bai Wei tertawa. Dia menatap Yang Chen dengan saksama. Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi dia bisa. Dua syarat yang diajukan Yang Chen bukanlah yang paling berharga, tetapi paling bermanfaat baginya. Bai Wei tidak menyukai orang yang menuntut terlalu banyak, dan Yang Chen tidak seperti itu. Dia tahu betul syarat apa yang lebih menguntungkan baginya. Di mata orang lain, Yang Chen mungkin telah menderita kerugian besar. Namun di matanya, Yang Chen telah menghasilkan banyak uang. Baiklah. Kaisar Bai Wei berkata, sayang sekali nasibmu penuh dengan liku-liku, Yang Chen. Aku tidak akan bisa membantumu. Aku akan memenuhi permintaanmu. Aku akan menjaga rahasiamu dan tidak akan membocorkan sepatah kata pun. Terima kasih, Kaisar Senior. Yang Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah itu, Yang Chen dan Kaisar Bai Wei mengobrol cukup lama, membahas berbagai topik dari utara ke selatan. Baru setelah 3 hari 3 malam, Bai Wei akhirnya mengizinkan Yang Chen pergi. Begitu dia meninggalkan gua dan melangkah keluar, Bai Tianheng dan Bai Hong telah menunggu cukup lama. Keponakan Yun Fei, bagaimana kabarnya? Bagaimana? Apakah Kaisar Agung puas denganmu? Melihat Bai Tianheng dan Bai Hong begitu cemas, Yang Chen membungkuk dan berkata, Kaisar Agung telah menempatkanku di bawah komandonya. Ini adalah tokennya. Dia tahu bahwa Bai Tianheng dan Bai Hong pasti ingin melihat ini. Tanpa ragu, dia mengeluarkan token yang mewakili bawahan Kaisar Agung. Begitu melihat token itu, mata Bai Tianheng dan Bai Hong terbelalak, mereka begitu gembira hingga air mata mereka hampir jatuh. Ini benar-benar hebat. Aku, selamat, keponakan Yun Fei. Oh tidak, teman muda Yun Fei. Bai Tianheng tiba-tiba mengubah sapaannya, menyadari bahwa status Yang Chen sekarang tak tertandingi sebelumnya. Diterima di bawah komando Kaisar Agung merupakan hal yang penting, karena itu berarti orang di belakang Yang Chen adalah Kaisar Agung, dan orang yang mendukungnya juga merupakan Kaisar Agung.
Bahkan utusan penjaga gerbang segera memberi selamat kepadanya, mengubah sikap acuh tak acuhnya menjadi ramah. Selamat, teman muda Yun Fei. Mulai sekarang, kita akan melayani Kaisar Agung bersama-sama, jadi tolong jaga kami dengan baik. Utusan penjaga gerbang itu tahu nilainya. Meskipun dia tampak berada di Sky Martial Domain, dia hanya berada di level pertama Sky Martial Realm. Di tangan orang-orang kuat tingkat Kaisar, dia masih sama tidak berartinya seperti seekor semut. Kaisar Agung tidak menghargai dia. Singkatnya, dia adalah utusan Kaisar Agung, tetapi jika terus terang, dia adalah penjaga pintu. Yang dihargai Kaisar Agung adalah mereka yang dapat berkembang dan memiliki potensi untuk menjadi bakat tingkat Kaisar. Diterimanya Yang Chen di bawah komandonya berarti dia mungkin termasuk salah satu orang itu, sementara utusan itu telah lama dikategorikan sebagai orang yang mustahil oleh Kaisar. Yang Chen memperhatikan niat utusan Kaisar Bai Wei untuk mendekatinya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Penatua Bai Tianheng, Penatua Bai Hong, dan Tuan Utusan, kalian memujiku. Perlakukan aku seperti generasi muda lainnya, ya." Ngomong-ngomong, Kaisar Agung menyuruhku untuk memberi tahu kalian bertiga tentang sesuatu. Benarkah? Mata Bai Tianheng berbinar penuh kegembiraan, mengetahui bahwa hadiah akan datang. Yang Chen telah memberikan layanan yang luar biasa melalui rekomendasinya. Yang Chen, terima kasih banyak. Tuan Utusan, Bai Hong, mari kita pergi menemui Kaisar Agung sekarang juga. Bai Tianheng tidak dapat menahan keinginannya lagi dan ingin segera bertemu Kaisar Bai Wei. Baiklah, ayo cepat pergi. Utusan penjaga gerbang juga setuju. Meskipun dia adalah seorang penjaga gerbang, dia masih tidak tahu berapa lama lagi sebelum dia bisa bertemu Kaisar Agung lagi. Tanpa diduga, karena keberhasilan Yang Chen, Kaisar Agung merasa senang dan memanggilnya juga. Ketiganya memasuki gua dengan penuh semangat. 3 jam berlalu sebelum mereka keluar. Ketika mereka bertiga keluar, mereka semua merasa segar dan gembira. Kebahagiaan mereka tidak dapat disembunyikan. Utusan penjaga gerbang itu baik-baik saja karena ia tidak banyak berkontribusi dan harta yang diterimanya tidak dapat dibandingkan dengan Bai Tianheng dan Bai Hong. Meskipun demikian, menerima begitu banyak harta tanpa alasan membuatnya gembira, seperti kue yang jatuh dari langit. Adapun Bai Tianheng dan Bai Hong, mereka bahkan lebih gembira. Kali ini, mereka mendapat hadiah besar dari Kaisar Bai Wei, yang tampaknya sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa pilihan Bai Tianheng benar. Tentu saja, mereka tidak melupakan Yang Chen. Ketika mereka keluar, mereka semua memegang tangan Yang Chen dan mengucapkan terima kasih. Sahabat muda Yun Fei, aku tidak akan membuang-buang kata. Mulai sekarang, kita semua adalah keluarga. Jika kamu butuh bantuan, silakan saja. Bai Tianheng segera berkata. Dan aku, Bai Hong menambahkan, teman muda Yun Fei, jika kamu butuh bantuan, kami pasti akan membantu. Jika mereka berdua tidak bisa membantu, maka tidak masalah bagi teman muda Yun Fei untuk meminta bantuan kursi ini, kata utusan penjaga gerbang itu setelah terbatuk 2 kali. Bab 908, Alam Bela Diri Sejati level ke-7. Yang Chen dapat melihat bahwa mereka bertiga ingin berteman dengannya, tetapi sayangnya, dia tidak bisa tinggal di keluarga Bai terlalu lama. Kaisar Bai Wei telah mengatur segalanya untuknya. Begitu dia menyelesaikan transaksi dengan Kaisar Bai Wei, dia harus meninggalkan keluarga Bai sesegera mungkin. Yang Chen tidak punya alasan untuk menolak, lagi pula, tinggal di keluarga Bai akan melibatkan keluarga Bai. Merupakan kebaikan bagi keluarga Bai untuk mempertahankannya, dan dia tidak bisa menyalahkan siapapun jika mereka tidak melakukannya. Maka, dia pun dengan sopan bertukar basa-basi dengan mereka bertiga, tidak menyinggung perasaan mereka namun juga tidak menerima mereka, dan dipulangkan ke kediamannya di rumah utama oleh Bai Tianheng dan Bai Hong. Setelah kembali ke rumah utama, Yang Chen membahas situasi tersebut sebentar dengan Bai Yishan, yang sangat gembira. Kemudian, Yang Chen kembali ke kamarnya dan mengumumkan sesi kultivasi tertutup lainnya. Pilihannya untuk menutup kali ini bukan sepenuhnya karena ingin menghindari gosip orang lain, tetapi yang lebih penting, dia merasa bahwa kultivasi seni bela dirinya akan semakin maju. Ya, dia merasa bahwa dia sekarang dapat menerobos ke tingkat ke-7 alam bela diri sejati. Secara logika, menembus alam bela diri sejati seharusnya tidak mudah.
Namun, bertemu dan berbicara dengan Kaisar Bai Wei tidak diragukan lagi merupakan kesempatan langka baginya. Beberapa kata dari Kaisar Bai Wei telah memberinya banyak petunjuk tentang kultivasi seni bela diri. Ini adalah petunjuk dari seorang tokoh setingkat kaisar, tak ternilai, dan dapat digambarkan sebagai sesuatu yang membuka mata. Kata-kata Kaisar Bai Wei masih terngiang di benak Yang Chen, dan dia masih memikirkannya dalam perjalanan pulang. Untungnya, dia telah cukup tercerahkan dan segera merasakan terobosan ke tingkat ketujuh alam bela diri sejati. Begitu saja, Yang Chen tidak ragu-ragu, duduk bersila di tempat tidur dan memulai kultivasinya untuk membuat terobosan. Yang Chen, yang sekarang sudah berpengalaman, sangat akrab dengan terobosan alam. Dia dengan lancar membawa dirinya ke kondisi paling sempurna dan kemudian fokus melepaskan ki-nya. Alamnya berfluktuasi tidak menentu, terkadang mencapai tingkat ketujuh alam bela diri sejati, dan terkadang jatuh ke tingkat keenam. Fluktuasi ini terus berlanjut. Waktu berlalu. Sekitar 2 hari kemudian, fluktuasi ki di kamar Yang Chen tiba-tiba berhenti. Saat berhenti, ki-nya telah mencapai tingkat ketujuh alam bela diri sejati. Tidak buruk, semuanya berjalan lancar. Bimbingan dari seorang tokoh tingkat kaisar benar-benar tepat sasaran, dan semua masalah yang saya hadapi diselesaikan olehnya. Menerobos ke tingkat ketujuh alam bela diri sejati dalam sekali jalan adalah kejutan yang tak terduga. Yang Chen sangat gembira. Selamat, Tuan Muda. Para tetua manusia ikan dan gadis putri duyung mengucapkan selamat kepadanya satu demi satu. Yang Chen menyeringai. Seiring dengan peningkatan kultivasi bela dirinya, seni ilahi terlarang miliknya juga membawa peningkatan yang mencengangkan. Kekuatan jiwa ilahinya tumbuh dengan cepat, mencapai 2 kali lipat dari seniman bela diri alam bela diri sejati tingkat ketujuh yang normal. Jika tidak ada kecelakaan, kekuatan jiwa ilahiku saat ini seharusnya cukup untuk mengalahkan ahli alam bela diri bumi tingkat pertama manapun. Yang Chen berpikir dalam hati. Setelah itu, dia menstabilkan wilayahnya sebentar dan lalu merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Yang Chen berkata perlahan, ngomong-ngomong, hanya ada beberapa hari lagi sebelum pertemuan klan keluarga Bai dimulai. Aku tidak tahu apapun tentang pertemuan klan dan semua saingan keluargaku. Kalau begitu, ayo kita keluar dan cari tahu tentang situasinya. Rumah utama keluarga Bai sangat luas, menempati seluruh wilayah 9 naga. Seberapa kaya isi satu wilayah? Bagaimanapun, Yang Chen sekarang bebas, jadi dia menyapa Bai Yishan dan mulai berkeliling di wilayah 9 naga. Sebenarnya, jika dia mau, dia bisa dengan mudah menemukan Bai Tianheng dan Bai Hong untuk menjadi pemandunya, tetapi Yang Chen tidak ingin merepotkan mereka. Dia selalu rendah hati dan tidak suka pamer. Saat dia berkeliling di Nine Dragons County, Yang Chen dapat melihat kekuatan keluarga Bai. Di seluruh Nine Dragons Residence, 50% adalah anggota keluarga Bai, sedangkan 50% sisanya bergantung pada mereka. Mereka semua adalah ras asing yang berbisnis di sini. Kekuatan penguasa seperti itu menunjukkan bahwa kekuatan keluarga Bai telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Justru karena mereka begitu kuat, keluarga Bai daerah 9 naga bahkan lebih layak untuk diharapkan. Ada banyak toko dan kios pinggir jalan yang menjual berbagai barang, banyak di antaranya yang sama sekali baru bagi Yang Chen. Hal itu cukup menarik perhatiannya. Tentu saja, memiliki minat adalah satu hal, tetapi Yang Chen tidak melupakan tujuan utamanya. Dia menanyakan banyak hal tentang pertemuan rumah utama keluarga Bai dan Kabupaten 9 Naga. Ia kini duduk di kedai teh, mendengarkan seorang pelayan kedai teh menjelaskan hal-hal ini. Pelayan ini tidak memiliki filter dan berbicara apa adanya, menceritakan banyak kisah menarik. Meskipun pasti ada sedikit berlebihan yang tercampur di dalamnya, tetap saja ada beberapa poin yang berguna. Si pelayan berkata, sejujurnya, orang paling berbakat di rumah utama keluarga Bai bernama Bai Zhennan. Kakak, mungkin kamu tidak tahu, tapi Bai Zhennan adalah seorang jenius yang muncul sekali dalam ratusan tahun dari rumah utama. Dia memiliki tubuh ilahi es ekstrim, dan konon es dan embun beku ada di mana-mana saat dia beraksi. Dengan kekuatannya yang luar biasa di usia yang begitu muda, dia mencapai tahap ke-6 alam bela diri sejati sebelum berusia 40 tahun. Dia lebih dari sekadar tandingan bagi para jenius iblis di wilayah tengah.
Tubuh ilahi es ekstrim. Tahap ke-6 alam bela diri sejati. Yang Chen berkedip dan memperoleh cukup banyak informasi berguna. Memang, para jenius dari rumah utama keluarga Bai sangat luar biasa. Meskipun bakat yang dikembangkan oleh cabang pembasmi iblis sudah luar biasa, mereka masih kurang jika dibandingkan dengan rumah utama keluarga Bai yang berakar dalam. Si pelayan laki-laki terus menyanjung, "Tuan muda, Anda sudah cukup menonjol sebagai seorang jenius dari cabang ini, tetapi Anda masih agak kurang dibandingkan dengan Bai Zenan." Yang Chen menatap pelayan yang tidak tahu apa-apa ini, merasa tidak berdaya. Seberapa banyak pelayan ini tahu tentang dirinya? Kata-kata seperti itu hanya bisa menunjukkan bahwa pihak lain tidak punya rencana sama sekali. Kalau tidak, mengapa seseorang mengatakan orang lain lebih rendah dari orang lain? Dia tak mau repot-repot membantah, dan berkata, "Aku sudah cukup puas dengan apa yang kau katakan, dan tas batu roh ini milikmu." Pelayan itu membuka tas penyimpanan dan melihatnya, dengan gembira, dan terus berkata, "Tuan muda, Anda benar-benar murah hati. Bahkan, saya pikir orang-orang jenius seperti Anda dari cabang-cabang harus mengunjungi berbagai pelelangan di daerah 9 naga kami. Kalian semua berasal dari berbagai daerah, dan di mana lagi Anda pernah melihat harta karun rumah utama keluarga Bai di daerah 9 naga? Menurut pendapat saya, lelang kolam naga, yang ada di dekat sini, akan dimulai malam ini. Tuan muda, jika Anda tertarik, Anda dapat pergi dan melihatnya." Perkataan si pembawa pesan itu menunjukkan rasa superioritas karena dilahirkan di daerah 9 naga. Yang Chen merasa tidak berdaya dan kemudian bertanya, "Oh, kedengarannya menarik. Lelang kolam naga, mengapa Anda tidak memberi tahu saya harta karun apa yang dilelang?" Yang Chen tidak meremehkan pelelangan itu, dia hanya merasa tidak ada yang dia butuhkan dalam pelelangan itu. Yang terpenting, dia tidak punya banyak batu roh dan tidak terlalu tertarik untuk bersaing memperebutkan harta karun. Akan tetapi, saat pikirannya tenang, idenya tiba-tiba berubah. Bab 909, Berita tentang Kitab Suci Taichi yang sejati. Pelayan muda itu bergumam, "Yah, aku memang mendengar beberapa hal. Konon, lelang kolam naga akan melelang sesuatu yang disebut rumput Lingyun Gelin. Rumput ini konon memiliki efek ajaib dalam menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang, menyambung kembali urat, dan memulihkan tulang. Selain itu, ada juga sesuatu yang disebut Kitab Suci Tai, yang konon merupakan seni bela diri kuno. Namun sayang, itu hanya sebagian kecil, jadi tidak banyak orang yang tertarik. Semua orang mengincar rumput Lingyun Gelin." Yang Chen menatap kosong dan duduk di tempat, menyipitkan matanya dan mengepalkan tinjunya. "Tuan, ada yang salah?" tanya pelayan muda itu. "Tidak apa-apa, teruslah bicara," kata Yang Chen. Melihat tidak ada yang salah, pelayan muda itu segera melanjutkan bicaranya. Yang Chen tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi selanjutnya karena pikirannya masih tenggelam dalam apa yang dikatakan pelayan muda itu di awal. Dia terkejut bukan karena rumput Lingyun Gelin, tetapi karena Kitab Suci Tai. Kitab Suci Tai yang sejati, Kitab Suci Tai yang sejati. Tanpa diduga, ada berita tentang hal itu di Kabupaten Jiulong. Meski pecahan itu mungkin tidak berguna bagi orang lain, itu berbeda baginya. Yang Chen kemudian mendengarkan dengan saksama uraian pelayan muda itu, yang tidak mengungkapkan sesuatu yang penting. Setelah mengingat beberapa poin penting, dia bertanya, "Kamu bilang lelang kolam naga dimulai malam ini?" "Ya, malam ini. Tuan, saya sudah bilang Anda akan tertarik." Pelayan muda itu tertawa. Yang Chen tidak bisa menahan senyum, memahami maksud pelayan itu. Dia mengeluarkan sekantong batu roh lagi dan menyerahkannya kepadanya. "Ini sekantong lagi, kuharap informasimu akurat." "Jangan khawatir, itu benar sekali," kata pelayan muda itu meyakinkan sambil menepuk dadanya. Yang Chen tidak bertanya lagi dan pergi setelah mengetahui lokasi asosiasi perdagangan kolam naga. Waktu berlalu, malam pun tiba, dan Yang Chen tiba di asosiasi perdagangan kolam naga. Setelah menunggu beberapa saat, tibalah saatnya pelelangan. Asosiasi perdagangan kolam naga telah memulai persiapan untuk pelelangan, dan ketika jam yang ditentukan mendekat, mereka mulai membukanya untuk umum. Tidak sulit untuk menilai bahwa Asosiasi Perdagangan Kolam Naga bukanlah kelompok perdagangan besar di Kabupaten Jiulong, dan pelelangan yang diselenggarakannya hanyalah pelelangan pribadi kecil.
Banyak orang yang datang, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kebanyakan orang ini mendapat undangan, tentu saja diundang oleh Asosiasi Perdagangan Kolam Naga. Yang Chen merasa agak tidak berdaya. Lelang-lelang ini sebagian besar diadakan atas undangan, dan dia baru saja tiba di Kabupaten Jiulong, jadi siapa yang akan mengiriminya undangan? Tanpa pilihan lain, Yang Chen maju untuk mencoba peruntungannya, berbaris dan menunggu dalam antrean. Saat gilirannya tiba, penjaga gerbang lama Asosiasi Perdagangan Kolam Naga mengulurkan tangannya dan bertanya, "Mana undanganmu?" "Baiklah, saya tidak punya undangan," jawab Yang Chen langsung. "Apakah ada cara lain untuk masuk?" "Tidak diundang." "Lalu apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tidak tahu aturan lelang Asosiasi Perdagangan Kolam Naga kita?" Penjaga gerbang tua itu memarahi dengan keras. Merasa malu, Yang Chen tahu bahwa banyak pelelangan yang beroperasi dengan cara ini, memerlukan undangan, dan mereka yang tidak menerimanya tidak dapat masuk. Metode ini efektif untuk mencegah orang membuat masalah, tetapi tidak ada yang mutlak. Terlebih lagi, dia sekarang menganggap kitab suci Taiyi sejati sebagai suatu keharusan untuk dimiliki, tidak peduli berapapun volumenya, karena kitab itu memiliki makna yang sangat penting baginya. Yang Chen tidak akan menyerah begitu saja, "Temanku, ada pengecualian untuk semuanya. Apakah mungkin untuk berkompromi pada undangan itu? Jika ada cara lain, menggunakan batu roh sebagai pengganti, aku bersedia menggunakan batu roh." "Teman? Siapa temanmu?" Penjaga gerbang tua itu melirik Yang Chen dengan jijik. "Kau pasti dari cabang yang tidak dikenal." "Iya. Setiap tahun sekitar waktu ini, beberapa orang desa muncul. Sungguh sekelompok orang idiot. Batu roh. Apakah kau pikir Asosiasi Perdagangan kita kekurangan batu roh? Pergilah dan berhentilah menggangguku. Memanggilku teman dan mencoba menjilat, kau tidak pantas mendapatkannya." Saat situasi berkembang, kemarahan Yang Chen melonjak, dan dia berteriak, "Lihatlah benda ini." Yang Chen tidak repot-repot menyembunyikannya lebih lama lagi dan langsung mengeluarkan token dari sakunya. Itu bukan tanda biasa, melainkan tanda yang diberikan oleh Kaisar Bai Wei. Tanda itu melambangkan kesetiaan langsungnya kepada Kaisar Bai Wei, yang menjadikannya kekuatan tertinggi di seluruh keluarga Bai. Dengan tanda ini, ia dapat berjalan menyamping di seluruh Kabupaten Jiulong. Sekalipun dia menimbulkan masalah, kecuali ada yang bertemu langsung dengan Kaisar Bai Wei, mereka tidak akan berani berbuat apa-apa kepadanya. Ini adalah token Kaisar. Token ini diukir dengan huruf Bai Wei. Ini adalah token leluhur Bai Wei, token Kaisar Bai Wei. Dia bawahan Kaisar Bai Wei. Lihat, aku mengenalinya, bukankah dia Bai Yunfei, orang yang lulus 3 ujian dengan nilai sempurna 30 poin beberapa waktu lalu. Konon katanya dia direkomendasikan oleh Bai Tianheng kepada para petinggi keluarga Bai. Mungkinkah dia disukai oleh Kaisar? Pada saat ini, beberapa orang mengenali Yang Chen dan mulai menganalisis situasinya. Begitu mereka menganalisanya, mereka semua menjadi takjub. Penjaga gerbang tua di pintu masuk ini berkeringat deras, alasannya adalah tanda milik Kaisar Bai Wei di tangan Yang Chen. Sambil menggigil, dia tiba-tiba berteriak, "Kau pikir aku akan percaya padamu? Token Kaisar Bai Wei apa? Kurasa kau hanya mengarang cerita." "Diam." Tiba-tiba, seorang wanita yang sangat mengagumkan muncul sambil memegang sarung pedang. Saat masuk, dia mengerutkan kening dan memarahi penjaga gerbang tua itu, "Dasar bodoh. Penatua Ping." Seru penjaga gerbang tua itu saat melihatnya, berkeringat dingin. Ternyata, wanita ini tidak lain adalah seorang tetua tingkat tinggi dari Asosiasi Perdagangan Kolam Naga. Bagi mereka yang menonton, tidak mengherankan dia muncul. Jika token Kaisar terlibat dan petinggi Asosiasi Perdagangan tidak muncul, itu hanya berarti mereka mencari masalah. Wanita itu dengan tegas menegur penjaga gerbang, "Jangan banyak bicara. Aku akan berurusan denganmu nanti." Setelah selesai berbicara, dia mengubah ekspresinya menjadi hangat dan lembut, menggunakan senyumnya yang paling menawan saat dia berkata, "Temanku, bolehkah aku tahu namamu?" "Bai Yunfei," jawab Yang Chen dengan tenang. "Penatua Ping pasti baru saja melihat kejadian itu. Aku hanya ingin berpartisipasi dalam pelelangan asosiasi dagangmu. Aku yakin undangan itu hanya formalitas. Namun, penjaga pintumu cukup tangguh." Tanpa berkata apa-apa, dia memarahiku dengan kata-kata kasar.
Jadi, apakah kau benar-benar menganggapku sebagai sasaran empuk untuk diganggu? Melihat Yang Chen marah, Penatua Ping tampak gelisah. Mengapa penjaga gerbang sialan itu harus memprovokasi lawan yang tangguh seperti itu? Bab 910, Pengusiran yang Marah. Selalu ada orang yang gemar menonton tontonan yang bagus, dan mereka yang menonton menganggap hal ini cukup lucu. Ini menarik sekarang, Kamar Dagang Longtan selalu bersikap rendah hati, tetapi hari ini mereka telah memprovokasi karakter yang keras. Dia lebih dari sekadar karakter yang tangguh, seseorang yang bekerja di bawah Kaisar Agung. Apakah itu sesuatu yang dapat diprovokasi oleh Kamar Dagang Longtanmu? Bai Yunfei tidak perlu mengambil tindakan, hanya dengan satu kata darinya, mungkin akan ada lebih banyak orang yang mencoba menyanjungnya. Apa yang bisa dilakukan oleh Kamar Dagang Longtan? Kamar Dagang Longtan benar-benar tidak beruntung hari ini, katamu. Memilih seorang penjaga gerbang yang berkelahi dengan tokoh yang kuat memang hal yang mengkhawatirkan. Hahaha, aku penasaran bagaimana Kamar Dagang Longtan akan menangani situasi ini, seseorang yang bekerja untuk Kaisar Agung dan seorang penjaga gerbang alam bela diri sejati, tes-tes. Semua orang menyampaikan pendapatnya, dan si tetua penjaga gerbang itu tidak bodoh, begitu pula Su Liu, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka tengah dalam masalah besar. Alasan dia begitu sombong di awal memang karena ini adalah saatnya cabang-cabang memasuki keluarga utama. Dia sama sekali tidak takut pada cabang-cabang itu, bagaimana mungkin sesuatu terjadi jika dia menginjaknya dengan santai. Yang Chen tampak seperti pemuda sembrono dari keluarga cabang. Namun, siapakah yang tahu bahwa di balik pemuda nekat ini sebenarnya adalah Kaisar Bai Wei? Dia benar-benar terkejut, dan sekarang dia sangat gugup dan agak bingung. Penatua Ping juga merasa cemas. Dia tahu akar penyebab seluruh situasi ini adalah Su Liu. Dia tersenyum ramah dan berkata, "Teman muda Yunfei, jangan khawatir, aku pasti akan memberimu penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini." Begitu kata-kata itu terucap, tetua Ping melotot tajam ke arah Su Liu dan berkata tegas, "Su Liu, berlututlah di hadapanku." Su Liu, betapapun bodohnya, tahu bahwa dirinya dalam masalah besar, dan segera berlutut sambil meratap, "Memohon, Penatua Ping, aku tahu aku salah, tolong ampuni aku, ampuni aku." Tetua Ping biasanya berhati lembut, tetapi Su Liu telah memprovokasi sosok sebesar itu, yang membuatnya sangat marah. Dengan wajah muram, dia berkata, "Kau ingin aku mengampunimu? Apakah akan mengampunimu atau tidak tergantung pada niat teman muda Yunfei." Awalnya, Su Liu tidak menyangka bahwa orang yang dipandang rendah olehnya akan menjadi orang yang mengendalikan nasibnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan harga dirinya dan memohon, "Teman muda Yunfei, oh tidak, Tuan Yunfei, tolong ampuni aku. Aku benar-benar buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Sosok kecil sepertiku, tolong perlakukan aku seperti kentut dan biarkan saja." Yang Chen berkata perlahan, "Sepertinya tadi, beberapa orang menganggapku tidak layak menjadi teman mereka." Kalimat ini terngiang di telinga semua orang, dan ada yang tak kuasa menahan tawa. Sebenarnya, teman muda Bai Yunfei sangat mudah diajak bicara, tetapi apa yang terjadi? Penjaga gerbang ini harus bertindak seolah-olah dia orang penting. Jika dia bersikap sopan, mungkin dia bisa berteman dengan orang penting hari ini. Dan sekarang, anjing ini hanya melakukan hal-hal bodoh. Semua orang bisa tahu apa yang sedang terjadi, bagaimana sikap Bai Yunfei saat pertama kali berbicara. Dan bagaimana sikap Su Liu saat berbicara. Bahkan sekarang, saat Su Liu dalam kondisi yang menyedihkan, tidak ada yang akan membelanya. Su Liu kini dipenuhi rasa sesal. Kalau saja ia lebih bijaksana saat itu, kejadian ini tidak akan terjadi. Yang Chen tidak ingin berkata apa-apa lagi. Ia berkata, "Penatua Ping, saya rasa Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Saya tidak ingin terlibat lebih jauh dalam masalah ini. Saya yakin Anda tahu persis apa yang harus dilakukan. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk menghadiri pelelangan. Aku mengerti, serahkan saja masalah ini padaku. Teman muda Yunfei, kau tidak perlu khawatir lagi." Tetua Ping buru-buru menjawab, "Jadi, bolehkah aku memasuki tempat pelelangan sekarang?" Yang Chen bertanya dengan sungguh-sungguh. Alasan dia marah juga bisa dibenarkan. Dia penasaran seberapa besar daya tangkal yang dimiliki identitasnya.
Setidaknya, memamerkan identitasnya sebagai bawahan Kaisar Agung sangat bermanfaat untuk pelelangan yang akan datang. Kalau dipikir-pikir sekarang, status bekerja di bawah Kaisar Agung ini cukup berguna. Dia hanya menunjukkan sedikit kemarahan, dan Penatua Ping dan Su Liu sudah pucat pasi. Tentu saja, rumah lelang kami menyambut Anda 10.000 kali. Penatua Ping buru-buru membungkuk dan mengangguk. Terlepas dari tingkat kultivasi alam bela diri bumi miliknya, dia sangat menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan status Yang Chen sebagai bawahan Kaisar Agung. Melihat sikap Tetua Ping, Yang Chen tidak dapat menahan tawa. Ia benar-benar harus berterima kasih kepada Kaisar Baiwei. Setidaknya, status yang diberikan Kaisar Baiwei kepadanya telah memberinya identitas yang mengesankan di daerah Sembilan Naga. Tak lama kemudian, Yang Chen memasuki pelelangan. Setelah mengirim Yang Chen ke pelelangan, Penatua Ping akhirnya menghela napas lega. Dia kemudian berkata, "Huier, datang dan ambil alih." "Baik, Tetua." Pelayan pribadi Tetua Ping bergegas berlari menghampiri, mengambil alih resepsi dengan tenang dan cekatan, menyadari bahwa Su Liu telah menyebabkan masalah besar. Setelah melihat apa yang terjadi pada Su Liu, pembantu itu bersikap sangat hangat dan berhati-hati dalam menyambutnya, jangan sampai dia menyinggung siapapun. Penatua Ping dan Su Liu meninggalkan area publik dan memasuki bagian dalam kamar dagang Longtan. Su Liu yang panik pun jatuh ke tanah dan berteriak memohon ampun, "Penatua Ping, tolong ampuni saya. Saya benar-benar tidak berani melakukannya lagi." Su Liu, kamu sudah tidak muda lagi, dan kamu masih menggunakan mata anjingmu untuk menghakimi orang. Tidak berani melakukannya lagi. Apakah kamu pikir kamu akan memiliki kesempatan lagi? Aku katakan padamu, beruntunglah Bai Yunfei adalah orang yang baik hati dan tidak menyalahkan kamar dagang Longtan kita. Kalau tidak, dengan statusnya, kamu bisa menghancurkan asosiasi bisnis yang telah aku bangun dengan susah payah hanya dengan masalah yang kamu buat hari ini, mengerti? Tetua Ping memarahi. Su Liu terus menangis dan memohon belas kasihan, namun Tetua Ping tidak menunjukkan niat untuk mengalah dan memerintahkan, "Turunkan Su Liu, usir dia dari kamar ini, buang dia jauh-jauh, dan jangan pernah biarkan dia berhubungan dengan kamar ini lagi." Penatua Ping, Su Liu memiliki beberapa koneksi dengan pelayan Li dari kamar dagang kita, seorang pelayan di dekatnya berkata. Penatua Ping berteriak dengan marah, "Seorang diaken kecil dari ras asing, apakah kamu bermaksud membiarkanku menyinggung seseorang di bawah Kaisar Agung karena dia?" Tidak. Kalau begitu, kenapa kau tidak melakukannya dengan cepat? Dasar bodoh." Tetua Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Su Liu bisa melihat bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang, dan dia meraung putus asa, "Penatua Ping, aku benar-benar tidak bermaksud melakukannya. Tolong ampuni aku, ampuni aku." Dia tahu betul bahwa dengan tingkat kekuatannya, dikeluarkan dari kamar dagang akan membuatnya tidak berarti. Ditambah lagi, dia sombong dan mendominasi, menyebabkan banyak orang membencinya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup tanpa perlindungan kamar dagang Longtan sebagai fondasinya? Akan tetapi, permohonannya tidak ada gunanya, karena Penatua Ping tidak bermaksud mengubah pikirannya. Orang-orang seperti ini akan menjadi momok jika mereka tetap tinggal di kamar dagang. Jika dia bisa menimbulkan masalah seperti ini hari ini, dia masih bisa menimbulkan masalah lain di masa mendatang. Tetua Ping bergumam dengan kejam pada dirinya sendiri.